Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini saya ingin menjelaskan tentang yang disebut dengan cyclic code. Oke, kita mulai dari penjelasan apa itu cyclic code. Dari katanya cyclic artinya rotasi. Disambung berarti menjadi rotasi kode. Maksudnya ada apa rotasi? Yakni dengan cara merotasikan urutan bit untuk memperoleh variasi kode word. Oke. Contoh. Misalkan kita mempunyai kode word ya 4 bit. 4 bit kita bisa contoh variasi pertama nomor 1 bisa menjadi 0001. Variasi kedua dengan merotasikan, misalkan adalah merotasikan dengan cara menggeser ke kiri, maka kita akan mendapatkan kode word yang nomor 2 0010. Kode word yang ketiga merotasikan ke kiri lagi 0100. Yang keempat 1000. Apakah ada variasi lain? Ternyata tidak ada. Kemudian masih menggunakan kode word 4 bit. Namun di sini kita geser ke kanan. Misalkan dengan kode word 0101. Kita geser ke kanan 1 bit. Variasi kedua adalah apa? 1010. Ada nomor 3? Tidak ada. Nah, kita lihat pertama, merotasikan atau menggeser itu bisa ke kiri, arah kiri ataupun ke arah kanan. Dengan diberikan kombinasi bit 0101 yang berbeda, ini akan menghasilkan kode word yang berbeda pula. Sebagai contoh, ini kombinasinya 0001, kita bisa mendapatkan 4 jenis kode word. Sedangkan 0101 ternyata kita hanya mendapatkan 2 kode word. Oke. Itu konsep dari cyclic code. Terus kemudian bagaimana memodelkan? Pertanyaannya, menghitung atau memodelkan cyclic code. Pertanyaannya, jawabannya adalah dengan apa? Model polinomial. Oke. Dengan polinomial kita misal Anda ingat, misal di sini ada variabel polinomial, berarti dia menggunakan pangkat, misalkan x4 ditambah x3 ditambah x2 ditambah x ditambah 0. Ini contoh model polinomial. Oke. Sekarang ini kita garis ya seperti ini. Kita ambil kita mau bikin kesepakatan. Kita akan menggunakan kesepakatan digeser ke kanan. Apakah Anda bisa mengambil kesepakatan geser ke kiri? Boleh saja, asalkan konsisten nanti menggunakan penjelasannya. Nah, kalau digeser ke kanan, aturannya geser kanan, aturan penulisan polinomial kita mulai dari yang paling kecil. Misalkan dari 1 plus x pangkat 1
plus X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat N, dan seterusnya. Oke? Oke, kita berhenti sampai sini. Kemudian kita akan mengambil salah satu contoh kode word, bagaimana memodelkan salah satu kode word ini ke dalam sebuah polinomial. Kita perhatikan, ini contoh 1 ya. Ini adalah kode wordnya 0101. Bagaimana kita merubah menggunakan polinomial? Kita lihat untuk bit ini kita tulis 0 kali X pangkat 0 ditambah di sini 1 dikali X pangkat 1 ditambah 0 X pangkat 2 ditambah ini 1 X pangkat 3, sehingga kita bisa tuliskan ini 0, ini 1, ini X, ini 0, ini X pangkat 3, sehingga kita bisa tuliskan X plus X pangkat 3. Itu bentuk polinomial dari bilangan biner ini. Kemudian, misalkan kita ingin geser 1 kali ke kanan, oke. Hasil bitnya kita langsung saja, hasilnya berarti menjadi 1 0 1 0, oke. 1 0 1 0 ini kita bisa peroleh dengan cara pertama model polinomial ini taruh sini X plus X3 ya. Kalau ini kan masih ini ya, oke. Nah, kemudian ini dikali dengan X, kemudian ditambah dengan X pangkat 4 plus 1. Nah, X pangkat 4 plus 1. Kita lihat, kita coba hitung. Berarti di sini X2, X pangkat 4 ditambah X pangkat 4 plus 1. Yes. Nah, kita susun ulang dari yang terkecil, 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 4 plus X pangkat 4. Oke. Nah, di sini ada aturan yang spesifik karena kita sebenarnya adalah menghitung bilangan biner bit ya. Ini berarti mewakili biner 1 kan? Ini mewakili biner 1 juga. 1 ditambah 1 kalau operasi biner ini menghasilkan 0. Sehingga kita tulis ulang 1 ditambah X2 plus 0 atau 1 plus X0. 1 plus X0 ini kalau dirubah menjadi biner berarti kita ingat mulai dari X pangkat berarti 1 kali X pangkat 0 ditambah berapa? Ditambah di sini X pangkat 1. X pangkat 1 ada enggak? Enggak, berarti 0. Ditambah X pangkat 2 ada. Ditambah X pangkat 3 ada enggak? Oh, enggak ada, berarti 0. Oke, sehingga kita ambil ini menjadi 1 0 1 0. Oke, sudah terbukti ya, ini sama dengan hasil pergeseran 1 kali ke kanan. Nah, rumus ini kita bisa gunakan rumus yakni apabila jadi bisa kita tarik satu kesimpulan jika ada n bit kode word ya, n bit kode word, aturan rotasinya adalah titik 2 ini X saya ulangi, ini 1 plus XN min 1 ini dikali dengan X, ini adalah ditambah 1 plus X pangkat N. Nah, ini aturannya. Nah, ini given, adapun ini adalah kode word-nya. Nah, yang akan divariasikan. Ini kode word yang akan divariasikan. Begitu.
Oke, kita lanjutkan lagi. Kita kotakin karena ini merupakan rumus, yes. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengkodekan sumber informasi, atau ini sumber informasi yang disebut dengan message, pesannya. Nah, gimana caranya? Misalkan sumber informasi di sini ya gitu. Oke. Kemudian, nah, bagaimana mengkodekannya? Maka topiknya sekarang adalah encoding. Oke, encoding, mengkodekan. Oke. Ingat yang rumus tadi, x 1 plus x n min 1 ini ditambah 1 plus x pangkat n. Ya, sebenarnya kuncinya di mana sih? Kuncinya adalah yang ini. Ini, yes. Kita akan very much akan gunakan ini ya. Sebagai contoh nih, Misalkan 1 plus n berarti kita gunakan menjadi 1 plus x pangkat n. Oke. N-nya contoh n sama dengan 6. Yes. N sama dengan 6 berarti di sini 1 plus x pangkat 6. Sebuah polinomial ini secara matematis kita bisa faktorkan. Faktorkan katakanlah menjadi, ini contoh aja, gx dikali dengan hx. Ingat, persamaan kuadrat itu kan bisa difaktorkan. Begitu pula ini polinomial pun bisa difaktorkan menjadi faktor-faktornya. Ini misalkan faktor 1 ini akar atau ya akar-akarnya ya. Ini faktor 2. Yes. Sebagai contoh nih, langsung saja. Gx misalkan. Gx misalkan 1 plus x pangkat 2. Yes. Bagaimana mencari hx? Nah, pertanyaannya begitu kan. Mencari hx berarti ya tinggal kita bagi. Kita tulis berarti hx itu sama dengan x pangkat 6 plus 1 dibagi x pangkat 2 plus x plus 1. Kemudian kita bisa tulis menggunakan caranya. Ini caranya agak unik, sedikit berbeda ya. Jadi tolong diperhatikan, ditambah 1. Kalau kita buat seperti ini, x kuadrat plus x plus 1, yes. Maka kita akan hasilkan, kita contoh ya. Berarti ini dibagi ini. Oke, kita mulai dengan variabel 4. 4 kali x2 berarti x6 ditambah x5 ditambah x4. Nah, ini biasanya dikurang, tapi ini ditambah. Berarti di sini x6 ditambah x6 ditambah x5 ditambah x4 ditambah 1. Oke. Ingat kembali, ini adalah operasi biner. Jadi ini 1 ditambah 1 itu hasilnya ini 0. Sehingga kita tulis x5 plus x4 plus 1 ya. Ini menjadi seperti ini. Oke. Ini kemudian dibagi dengan ini. Oke, ini ditambah, berarti ditambah berapa? Ini sudah ada x2 berarti x3 ya. X3 dikali ini adalah x5 ditambah x4 ditambah x3. Oke. Kita jumlah lagi. Jumlah berarti yang ini itu 0 ditambah x3 ditambah 1. Oke. Berarti hasilnya ini. Kemudian ini dibagi dengan ini, ditambah berapa? X. Oke, x saja. Berarti di sini x3 ditambah x2 ditambah x. Begitu kan? Iya. Kemudian ditambah di sini. Ditambah berarti hasilnya x2 plus x plus 1. Oke. Ini dibagi ini berarti hasilnya 1. Nah, pas sekali.
1 ini berarti 0. Ingat, ini operasi biner 0 ya. Maka ini kita sudah peroleh menjadi X4 plus X3 plus X plus 1. Oke. Oke. Nah, cara mengkodekan, misal saya mempunyai CX. CX binernya adalah 1101. CX artinya ini bitnya 4. Bitnya 4. Boleh 4, boleh 10. Ya boleh-boleh saja, boleh. Karena ini sumber kan, sumber itu kan kita menentukannya bebas ya. Oke. 4 berarti CX ini kalau dibuat menjadi polinomial, kita menjadi 1 plus X pangkat berapa? 3. Yes, perfect. X pangkat 3. Oke. Oke. Setelah kita memodelkan sumber informasinya, message-nya ke dalam polinomial, maka kita punya sumber, kemudian kita ingin mencari kode word-nya kan, berarti kode word itu dicari CX dikali dengan GX. Ini sumber informasinya atau message-nya, dan ini adalah apa namanya, kode generator. Oke, actually G ini adalah diambil dari sini. Set. Nah, ini diambil dari sini. Yes. Oh, sehingga kita bisa tuliskan 1 plus X pangkat 3 dikali ini. 1 plus X pangkat 2. Oke. Ini hasilnya kalau dihitung-hitung 1 plus X pangkat 2 ditambah X plus X pangkat 2 ditambah X pangkat 3. Yes. Ditambah X pangkat 3 plus X pangkat 4 plus X pangkat 5 sama dengan 1 ditambah X-nya. Oh, X-nya ada nih. X-nya ada. 1 tambah 1 berarti 0. Ditambah X2-nya ada. Oh, 2-nya ada nih. Berarti 0. Ditambah X3-nya. Oh, ada juga. X3-nya 0 juga. Ditambah X4 nggak ada, X5 nggak ada. Berarti kita bisa tuliskan plus X4 plus X5. Oke. Ini adalah message atau kode word yang berisi message dan setelah dibangkitkan menggunakan kode generator. Oke, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian HX gunanya apa? HX gunanya adalah checker. Bukan checker ya, checker. Nah, checker itu untuk mengecek. Nah, maka cek. Kita lihat. Kode word ya. Kode word ya, kode word berarti kode word X dikali dengan HX. Ini kita mau ngecek nih, ngecek. Maka ini akan sama dengan CX ya dikali GX dikali dengan HX, ya kan? Yes. CX kali GX kali HX adalah sesungguhnya adalah 1 plus X pangkat berapa? Pangkat 6, ya kan? Ya kan?
CX dikali 1 pangkat 6. Pangkat 6 dari mana? Ya ini, dari sini. Karena kita contohnya adalah N-nya sama dengan 6, sehingga fungsi ini menjadi 1 plus X pangkat 6. Nah, ini muncul di sini. Oke. Kalau misalkan kita ada di kode word-nya, kita hitung dari sini. 1 plus X pangkat 4 ditambah X pangkat 5, ya. Di sini HX-nya berapa? HX-nya adalah 1 plus X pangkat 3 plus X pangkat 4. Yes. Nah, ini kalau dihitung, ya, Anda bisa ngitung. Ngitung. Coba hitung. Ini menjadi tugas. Yes. Yes, tugas. Bagaimana bisa mendapatkan hasilnya adalah 1 plus X pangkat 3 plus X pangkat 6 plus X pangkat 7 plus X pangkat 9. Ini sama dengan CX 1 plus X pangkat 6. Oke? Nah, oleh karena itu kita ingin membuktikan bahwa apakah CX hasil setelah hasilnya ini akan sama, ya, akan sama dengan ini. Makanya saya kasih topi. Maka rumusnya menjadi 1 plus X pangkat 3 plus X pangkat 6 plus X 7 plus X 9 dibagi 1 plus X pangkat 6. Nah, ini tugas 2, tugas nomor 2, ini tugas nomor 1. Coba buktikan hasilnya kalau ini dibagi ini, apakah hasilnya adalah 1 plus X pangkat 3. Jadi terbukti. Nah, terbukti ini. Berarti kalau ini kode word dibagi dengan ini untuk ngecek, akan mendapatkan message-nya. Begitu. Nah, selanjutnya, oke. Kan tadi kode word, ya. Kode word. Nah, kode word ini ketika di sisi receiver, penerima, mungkin salah, kan? Mungkin error. Nah, error nih. Maka error, bagaimana menentukan error? Bagaimana menentukan error? Oke? Bagaimana menentukan error? Nah, tadi kan kita ngecek, ya, bahwa message yang didekode ini message yang didekode di sisi di receiver, ya, itu sama dengan kode word X dikali HX dibagi 1 plus X pangkat 6, ya, karena ini contohnya N sama dengan 6. Tergantung ini, kalau N-nya Anda berapa besar. Nah, kalau error, kalau ternyata CX ini tidak sama dengan CX, ini di kode, ini aslinya, ini yang dikirim, ya. Maka pembagian ini akan menghasilkan RX, di mana RX adalah kode word X dikali HX dibagi 1 plus X 6 ditambah sisanya. Sisa ini
Nah, kita ulangi bahwa misalkan ini adalah message error, ini hasil perhitungan ini akan selalu menyisakan. Nah, sisa ini disebut dengan error. Yes. Jadi hasil pembagian itu tidak habis. Nah, kalau tidak ada error berarti ini sisanya 0. Pas dibagi. Kira-kira seperti itu.